Halo guys, balik lagi ke channelnya Abang At. Kali ini kita akan membahas film Cruel Intentions yang rilis pada tahun 1999. Film ini menceritakan tentang kebohongan anak remaja. Langsung saja, tanpa berbanyak basa-basi, kita lanjutkan alur ceritanya. Di awal film kita langsung dikenalkan sama sosok pria yang bernama Sebastian. Pria ini sangatlah fuckboy. Di sini Sebastian sedang curhat bersama psikolog. Ia menceritakan hal-hal yang jorok, di mana hal itu membuat psikolog itu risih dan menyuruh Sebastian keluar. Tak lama telepon pun berdering. Ternyata anak dari psikolog itu sedang putus cinta dan baru saja diputuskan pacarnya yang bernama Sebastian tersebut. Anak psikolog itu baru saja dibongkar serabi lempitnya, di mana kejadian itu membuat psikolog itu sangat marah. Tetapi bukannya Sebastian takut, dia malah tersenyum dan menggoda wanita lain. Ya biasalah ya kalau udah naluri buaya ini sedang beraksi bikin gawat. Dan scene pun berpindah saat Sebastian berkunjung ke rumah sepupunya yang cantik, yang bernama Catherine. Catherine merupakan sosok gadis yang cantik dan pintar, sehingga menjadi panutan di sekolahnya. Tapi bohong, ternyata si Catherine adalah sosok yang jahat sama seperti Sebastian. Ia juga sangat suka untuk membongkar lendir pandan dari para mantan. Dan pada suatu hari, si Catherine yang kena karmanya saat diputuskan oleh pacarnya meminta bantuan kepada Sebastian untuk merusak reputasi Cecil. Si Cecil adalah sosok wanita yang merebut mantannya si Catherine. Tapi Sebastian menolaknya. Ia tidak mau menodai serabi lempit dari seorang penjual yang tidak bersalah. Nah, sekarang giliran Sebastian menunjukkan gadis sasarannya. Gadis ini bernama Annette. Bukan Jenita Janet. Annette ini adalah sosok wanita yang berasal dari kanvas. Ia adalah sosok wanita yang baik, pintar, dan rajin menabung. Si Annette ini mempunyai prinsip. Ia akan membukakan lubang serabi lempitnya pada saat ia sudah menikah saja. Karena jiwa fuckboy si Sebastian ini melonjak-lonjak, ia pun merasa tertantang untuk mendapatkan si Annette. Annette sendiri ialah anak kepala sekolah dari tempat mereka bersekolah. Dan ternyata si Annette ini juga sudah mempunyai pasangan yang bernama Trevor. Namun sayangnya si Trevor ini agak membengkok ya. Ya menyimpang-nyimpang gitulah. Dan momentum pun tiba. Kala itu rumah si Annette akan dijual. Dan sementara dia tinggal di tempat bibinya Sebastian. Hal itu merupakan peluang dan kesempatan emas bagi Sebastian untuk merusak Annette. Karena baginya adalah suatu kebanggaan bisa merusak anak kepala sekolahnya. Namun beda halnya dengan si Catherine, ia malah meremehkan si Sebastian untuk mendapatkan Annette. Sebastian yang kesal pun pergi untuk meninggalkan si Catherine. Di saat Sebastian sampai ke rumah bibinya, ia pun melihat bibinya sedang berkuda bersama si Annette. Melihat Sebastian datang, mereka pun segera menghampirinya. Kemudian, si Sebastian pun mengajak Annette untuk berkeliling di rumahnya. Ya biasa, jurus buaya lah ya kan? Di sana Sebastian pun terus berusaha untuk melayu si Annette. Namun sayangnya, si Annette sudah tahu kelakuan nakalnya si Sebastian. Nah di tempat lain, si Catherine yang ingin niat berbalas dendam pun mendatangi rumahnya si Cecil. Saat itu si Cecil sedang belajar musik bersama guru yang bernama Ronald. Dan sekali lagi bukan Ronald yang ini. Catherine menyadari bahwa si Cecil jatuh cinta kepada Ronald, dan hal itu dimanfaatkan oleh si Catherine. Sementara itu, Sebastian yang gagal merayu si Annette mencari tahu siapa yang menjelekannya di depan Annette. Ia sangat mencurigai teman Annette yang bernama Greg. Ya, agak sulit memang diucapkan ya. Karena kecurigaannya tersebut, si Sebastian meminta bantu temannya untuk menyerang si Greg. Di tempat lain, si Catherine pun berhasil menjalankan misi balas dendamnya, misi visi foya-foya. Ia mengajak si Cecil untuk liburan ke sebuah taman hanya berdua saja.
Di sini si Catherine mengajari Cecil bagaimana cara bertukar jigong. Asik nggak tuh? Nah, di kesempatan kali ini, si Catherine pun mencari tahu kedekatannya si Cecil bersama Ronald. Cecil yang polos pun menceritakan semua tentang Ronald kepada Catherine. Dengan hati yang busuk, si Catherine pun terus berusaha menjadi teman yang baik untuk si Cecil. Pada saat malam tiba, si Sebastian pun sengaja mendengarkan musik yang begitu keras di tempat bibinya. Hal itu membuat Annette menghampiri si Sebastian. Dan si Sebastian kembali mengeluarkan jurus kunyuknya untuk merayu si Annette. Ternyata kali ini si Sebastian berhasil. Ia berhasil mengajak berenang si Annette bersamanya. Pada saat berenang, si Sebastian pun mulai mengutarakan perasaannya kepada Annette. Dan ternyata itu membuatnya si Annette risih. Setelah itu, Sebastian pun pergi ke tempat temannya Annette, si Gregory. Ia memergoki si Gregory untuk menjadikannya bahan ancaman agar ia bisa mendekati si Annette. Kali ini Sebastian menyuruh si McGregor untuk mencari info siapa yang telah menjelekan si Sebastian di matanya Annette. Esok hari pun tiba, dan si McGregor pun mencari info kepada si Annette siapa yang telah menjelekkan Sebastian di mata dirinya. Setelah mendapatkan informasi, Sebastian pun jengkel mengetahui hasilnya, dan dia pun bekerja sama kepada si Catherine. Sebastian pun sepakat untuk menghancurkan masa depannya Cecil, di mana ayahnya telah menjelekkan Sebastian di matanya si Annette. Kemudian Sebastian menelpon si Annette dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Di sisi lain, si Catherine menceritakan tentang hubungannya si Cecil bersama Ronald, di mana hal ini membuat Ronald kehilangan pekerjaannya dan diusir dari rumah Cecil. Sebastian dan Catherine pun menemui si Ronald untuk menyuruhnya agar tetap menjalani hubungan gelapnya bersama Cecil. Dan si Sebastian pun mengajari Ronald bagaimana cara menikmati serabi lempit. Ia pun langsung mempraktekannya dong. Hal itu Sebastian lakukan untuk merusak reputasinya si Cecil. Keesokan paginya, bibi Sebastian pun menyuruh mereka untuk pergi ke tempat kunjungan panti jompo. Mereka pun menuruti perkataan si bibi. Nah, setibanya di sana, mereka pun menikmati perjalanan mereka di tempat panti jompo tersebut. Hal ini mulai menambah kedekatan si Sebastian kepada Janet. Setelah pulang dari tempat panti jompo, si Annette pun menghibur Sebastian dengan tingkah konyolnya. Hal ini membuat Sebastian semakin dekat dengan Annette dan tambah cinta dong. Di sisi lain, si Cecil mulai bimbang dengan apa yang dia perbuat semalam bersama Sebastian. Ia pun mulai menceritakannya kepada si Catherine. Catherine pun mulai membodohi si Cecil. Anehnya, si Cecil malah senang dibodohi tuh sama si Catherine. Pada malam harinya, si Cecil kembali menghabiskan waktu bersama Sebastian. Scene pun pindah di pagi hari, di mana Catherine sedang mempergoki Sebastian memperhatikan si Annette. Di sini Catherine mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh kepada Sebastian. Hal itu pun membuat mereka sedikit bertengkar, karena menurut si Catherine, hal itu bisa merusak rencana mereka. Ya, mau bagaimana lagi ya, rasa cinta ya kan? Sebastian pun mulai menghampiri si Annette dan mengeluarkan air liur walet kepada si Annette. Dan pada malam hari, Sebastian pun menghampiri kamarnya si Annette. Awalnya sih hendak berpamit ya. Ya, tapi apa yang terjadi? Kembali tertekarnya air liur walet. Di sini si Annette mulai memberikan aset ibu negaranya kepada Sebastian. Namun Sebastian tak tega melakukannya. Dan di pagi hari, si Catherine pun membangunkan Sebastian untuk memberi info bahwa si Annette sudah tidak ada lagi nih. Mendengar hal itu, si Sebastian pun bergegas untuk mencari si Annette. Setelah mencari-cari, akhirnya Sebastian menemui si Annette di stasiun. Sebastian pun membawa pulang si Annette untuk pergi ke rumahnya. Dan di rumahnya itulah, si Annette melepas serabi lempitnya untuk yang pertama kali kepada fuckboy. Sementara itu, Catherine yang masih dendam kepada si Cecil pun bercocok tanam dengan si Ronald.
yang akhirnya dipergoki oleh si Sebastian. Di sini Catherine mulai merayu Sebastian. Ya, kali ini Sebastian menolaknya. Hal itu membuat Catherine kesal kepada Sebastian. Tolol gitu. Tolol banget. Tolol. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Catherine yang mengetahui Sebastian ternyata sudah jatuh cinta kepada si Annette, ia pun mengancam Sebastian untuk membocorkan rahasianya kepada si Annette. Sebastian yang takut dengan ancamannya si Catherine, ia pun bergegas pergi ke rumahnya si Annette. Dan di sini dia mengatakan bahwa dia selama ini ternyata tidak pernah cinta kepada si Annette. Dan beralasan, semua itu ia lakukan hanya sekedar untuk membongkar serabi lempitnya si Annette. Dengan rasa kecewa, si Annette pun menyuruh Sebastian untuk pergi dari rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Sebastian kembali cerita kepada si Catherine dan menceritakan bahwa ia sudah mengatakan semuanya kepada si Annette. Di sini si Catherine malah tertawa bahagia karena melihat kebodohan si Sebastian. Mengetahui betapa jahatnya si Catherine, Sebastian pun menghampiri kembali rumahnya si Annette untuk meminta maaf. Namun terlanjur sakit hati, si Annette pun tak mau menemui si Sebastian. Si Sebastian hanya menitipkan buku diary-nya kepada si Annette. Si Annette pun menerima dan membacanya. Di buku tersebut menceritakan tentang keseharian Sebastian dan Annette, bahkan juga menceritakan kejahatan si Catherine. Tak cukup puas dengan itu saja, si Catherine pun menelpon si Ronald dan menginfokan bahwa wanita yang ia cintai telah digenjot oleh Sebastian. Mendengar hal itu, si Ronald pun langsung mencari Sebastian untuk memukulinya. Sementara itu, Sebastian yang berada di dekat rumahnya Annette merasa lelah dan akan pulang. Annette yang melihat Sebastian pun pergi untuk menghampirinya. Di tengah perjalanan pulangnya, Sebastian pun bertemu kepada Ronald, dan di sana mereka mulai perkelahian. Perkelahian itu pun terlihat oleh Annette, dan Annette berusaha untuk memisahkan mereka. Namun nasib sial menimpa Annette. Ia malah terpental dan lari ke tengah jalan. Melihat Annette yang terjatuh, Sebastian pun mulai menyelamatkannya. Namun nasib naas terjadi. Si Sebastianlah yang tertabrak mobil, lalu meninggoy. Di sekolah, terlihat semua orang sedang berduka atas kematian Sebastian. Dan di saat itu pula, si Annette memergoki si Catherine sedang menghirup bumbu-bumbu aroma penyemangat dunia. Tak hanya itu, si Annette yang sudah mengetahui kejahatan Catherine pun berniat ingin menceritakannya kepada semua orang. Hal itu dilakukan dengan cara memfotokopi buku diary-nya si Sebastian dan membagikannya ke seluruh anak sekolah. Seketika, si Catherine yang mempunyai gelar gadis yang rajin menabung dan tidak sombong itu pun musnah karena terbongkar kejahatannya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat melendirkan. Nah, bagi yang ingin request film guys, jangan lupa komen di kolom komentar. Serta share video ini sebanyak mungkin agar video ini semakin berkembang di mata masyarakat berlendiran. Bye-bye.